Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita selalu bersyukur atas kasih, kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa sampai saat ini kita masih menghadapi pandemi virus COVID-19. Tentunya kejadian ini sudah banyak mengubah hidup manusia. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan kita, gaya hidup kita, bahkan pun keimanan kita. Oleh sebab itu, dalam perenungan saat ini, saya mengambil judul, Sejauh Mana Pandemi Mengubah Iman Kita. Saudara, tentunya sebagai umat yang percaya, kita meyakini bahwa pandemi COVID-19 ini diizinkan Tuhan terlebih untuk mengubah keimanan kita, membuat umat manusia memberikan waktu lebih untuk Tuhan, waktu bersama dengan keluarga untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, belajar banyak dari firman Tuhan. Dan tentunya ketika kita dihimbau untuk tidak keluar rumah, maka itulah kesempatan kita untuk lebih mengutuhkan kehidupan kekristenan dalam keluarga kita. Salah satu alasan Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi dalam kehidupan umat manusia adalah agar kita lebih bertekun dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita saat ini dan kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 dengan judul Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Tetapi saat ini saya akan membacakan dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Dan kita yang mendengarkan renungan ini, kita bisa melanjutkannya di rumah atau dimanapun kita berada. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, dalam pembacaan saat ini, kita dapat belajar bagaimana cara Tuhan membentuk iman kita. Tentunya salah satunya adalah lewat pergumulan. Setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupan. Tetapi yang membedakan kita sebagai umat yang percaya, bagaimana cara kita menyikapi pergumulan yang Tuhan berikan. Seperti pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, kita sudah banyak melihat virus corona ini tidak memandang status sosial. Siapapun bisa terkena dampak dari virus corona ini. Saya membaca satu artikel atau postingan seorang hamba Tuhan yang melayani di Spanyol, bagaimana kesaksiannya ketika dia terdampak positif dengan virus COVID-19. Dia mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kita bukanlah manusia super, sehingga walaupun hamba Tuhan, dokter, atau orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan, siapapun bisa terdampak dengan virus COVID-19 ini. Artinya, tubuh kita manusia itu lemah, daging kita lemah,
Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh untuk menguatkan kita. Selanjutnya, seorang hamba Tuhan ini yang terkena dampak positif virus corona, dia menyatakan bahwa betapa perlunya kita memberikan waktu untuk Tuhan, waktu untuk belajar dari firman Tuhan. Karena ketika seseorang sudah dinyatakan positif dengan virus corona, maka akan muncul ketakutan, kebimbangan dan kecemasan dalam hidupnya. Dan di saat itulah dia akan mencari Tuhan. Saudaraku, kesaksian ini mengajak kita untuk selagi kita masih sehat, masih kuat, masih dalam keadaan kehidupan yang normal, marilah kita memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kita terlambat dan menyesal, menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan kita mengabaikan waktu kita dengan Tuhan, mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hamba Tuhan juga ini memberikan kesaksian betapa pentingnya suatu persekutuan atau suatu komunitas di saat dia terdampak virus corona. Tentunya di saat seorang sudah dinyatakan positif, dia harus dikarantina, dia harus hidup sendiri. Dan disitulah orang itu akan memikirkan betapa pentingnya suatu kebersamaan, suatu persekutuan, suatu komunitas yang saling membangun iman. Karena tentunya tidak ada orang yang mampu untuk bertahan hidup sendirian. Tentunya hal ini mau mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita bersosialisasi, komunikasi dengan sesama kita. Kita ada waktu untuk melibatkan diri dalam sebuah komunitas yang membangun iman kita. Oleh karena itu, ketika kita masih sehat, kuat, marilah kita menjaga persaudaraan kita, menunjukkan kasih kita kepada sesama, membangun komunitas yang saat ini kita ikuti, baik itu komunitas dalam gereja, ataupun kelompok-kelompok ibadah, ataupun komunitas sosial yang bisa membuat perubahan positif, bisa saling membangun iman, saling mendewasakan satu sama lain. Saudaraku, jika kita kembali dalam pembacaan kita tadi, tentunya hal ini berkaitan erat dengan bagaimana maksud Tuhan supaya kita bertekun dalam iman. Ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, pergumulan, bahkan pun ketika kita diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 ini, kita kembali mengingat betapa pentingnya didikan Tuhan. Tuhan memberikan kita pergumulan, tantangan dalam kehidupan untuk mengajar kita, untuk mendewasakan iman kita, agar kita tidak jauh dari Tuhan. Karena kita ini anak-anaknya, kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal, membayar semua dosa dan hukuman maut yang seharusnya kita terima. Tentunya Tuhan tidak menginginkan kita untuk jatuh dalam hukuman maut yang kedua kalinya, tapi Dia ingin kita diselamatkan dengan cara kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus siap untuk menerima ganjaran dari Tuhan. Karena kita ini anak-anaknya. Sebagaimana kita mendidik anak-anak kita, kita menghajar anak kita tentunya dengan tujuan agar supaya anak kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian juga apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Tetapi manusia terkadang lebih memilih kehidupan yang enak, kehidupan yang tidak diperhadapkan dengan masalah, memilih jalan yang lebar dan jalan yang luas agar supaya tidak diperhadapkan dengan hambatan atau tantangan. Tapi firman Tuhan berkata, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudaraku, tentunya banyak dari antara kita yang lebih memilih jalan yang seperti ini, karena tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menerima tantangan dan pergumulan. Dalam Matius 7 ayat 14 berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, marilah kita tetap setia dalam pergumulan dan permasalahan hidup kita. Karena ketika kita mampu melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita,
tentunya kita akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Di saat pandemi seperti ini, janganlah kita menjadikan tinggal di rumah sebagai satu hal untuk kita bermalas-malasan. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas, tidak berusaha untuk memenuhi kehidupan keluarga kita, bahkan pun menjadikan alasan pandemi untuk menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Di saat-saat seperti ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kita mencari hadirat Tuhan, karena kita lebih banyak berdiam di rumah. Kita memupuk keimanan keluarga kita, tetapi banyak di antara kita yang menghabiskan hari Minggu atau hari Sabat untuk hal-hal yang tidak berdampak dalam keimanan kita. Orang lebih suka bersantai, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang pada hari Minggu, padahal itu adalah hari kita untuk beribadah. Hari untuk kita menyerahkan seluruh waktu kita kepada Tuhan. Banyak juga terjadi kita melihat dalam pemberitaan, masih banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan di waktu pandemi seperti ini. Bahkan pun ada hubungan suami istri yang retak karena menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin karena hidup berjauhan, dipisahkan dengan pekerjaan, sehingga sudah tidak bisa bertemu lagi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menjadikan kesempatan itu untuk berselingkuh. Nah, tentunya dari contoh-contoh seperti ini kita dapat melihat dalam pandemi virus COVID-19 ini Tuhan memberikan kita pilihan. Manakah yang kita pilih? Kita lebih dekat dengan Tuhan atau kita lebih memilih kedagingan kita? Tentunya pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Jika kita ingin diselamatkan, maka marilah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Janganlah kita bosan-bosan mendengarkan renungan-renungan ataupun ibadah walaupun hanya lewat media sosial atau secara online, karena itu akan memberikan kita kekuatan, pengharapan, serta semangat dalam kita menjalani hidup kita di masa-masa pandemi seperti ini. Janganlah kita terlalu khawatir akan virus COVID-19 ini. Ini orang yang sudah dikuasai pikirannya dengan virus ini karena khawatir vaksinnya belum ditemukan ataupun banyaknya orang yang terdampak. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan telah memberikan roh-Nya dalam kehidupan kita, dan roh itu yang menguatkan kita. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita diajak untuk mendoakan sesama kita yang saat ini sedang terdampak dengan virus COVID-19 ini agar mereka kembali pulih dan beraktivitas seperti semula, dan kehidupan kita pun akan kembali normal. Dan tentunya marilah kita patuhi anjuran pemerintah, kita selalu menggunakan protap kesehatan, karena itulah yang memang harus kita lakukan pada saat ini. Karena ketika kita berdoa untuk terhindar dari virus ini, maka kita pun harus berupaya dengan cara menggunakan protap kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari agar kita dihindarkan dari penyebaran virus ini. Ayat penutup dalam renungan ini saya ambil dalam kitab Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saudaraku, hanya Tuhanlah tempat kita berlindung, dan hanya kepada Tuhanlah kita dapat diselamatkan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Lihat perenungan kami saat ini Tuhan, kami sudah banyak belajar bagaimana cara kami untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Kami yakin ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi dalam kehidupan kami, maka ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Tuhan menginginkan kami sebagai anak-anak-Nya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan, agar kami lebih bertumbuh dalam kedewasaan iman kami.
Terima kasih Bapa di sorga, karena kami selalu percaya penyertaan-Mu selalu nyata. Walaupun di tengah pandemi virus corona, tapi tangan Tuhan selalu menopang kami, menolong kami, dan mengangkat kami dari setiap pergumulan hidup kami. Kami berdoa Bapa untuk kehidupan kami selanjutnya, walaupun kami masih dalam menghadapi pandemi, tapi kami yakin Tuhan akan selalu memberikan kami hikmat, kemampuan dalam kami melewati hari-hari hidup kami, dalam kami menjalankan aktivitas kami. Kami yakin kami akan dijauhkan dari virus corona ini, asalkan kami selalu mengandalkan Tuhan dan berupaya untuk mengikuti semua anjuran pemerintah, menggunakan protap kesehatan agar kami dijauhkan dari penyebaran virus ini. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terdampak dengan virus COVID-19 ini. Tuhan kayaknya terus bersama-sama dengan kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan pun pengharapan hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami, karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka dari virus atau penyakit yang mereka derita. Biarlah saudara-saudara yang terdampak dengan virus corona ini akan lebih dekat dengan Tuhan, akan selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia, karena hanya Tuhan yang mampu membebaskan kami dari pandemi virus COVID-19 ini. Kami yakin, bagi kami yang percaya, penyertaan Tuhan akan selalu nyata dan selalu terjadi, bahkan pun mujizat Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena kami juga bangga mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Inilah doa kami Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.